Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Pernahkah kalian merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat beribadah? Itu tandanya kalian sedang dekat dengan Allah. Pernahkah kalian merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan ibadah hanya senyampaiannya? Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, melainkan perlu kita yang membuat kita merasa jauh. Perlu anak-anak ibu ketahui, iman seseorang itu kadang bisa naik, kadang bisa turun sampai titik terendah. Bagaimana cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ibarat sebuah perjalanan, kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman kita. Ibarat pula sebau peta atau yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah barang tentu tanpa ada iman, maka jalan kita tidak berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Apa iman itu? Iman secara harfiah artinya percaya, sedangkan secara istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Maka kita perlu mengenali siapa Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Asmaul Husna ada 99 nama-nama Allah yang indah dan baik. Baik anak-anak ibu, yang kita bahas pada hari ini adalah tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Al-Alim yang pertama adalah artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak, dan yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan ilmu. Contohnya adalah Allah mengetahui kapan terjadi kiamat, apa yang akan terjadi 1 menit lagi dan 1 jam lagi, dan sebagainya. Contoh yang lain. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Karena pengetahuan Allah tak terbatas ruang dan waktu, bentuk cerminan kita telah beriman kepada Allah. Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar dari ciptaan Allah di alam semesta,
Ketika telah mengetahui berbagai hal, janganlah membuat kalian sombong karena Allah sangat benci kesombongan. Baik, materi yang kedua yaitu tentang Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti atau waspada. Allah menciptakan alam semesta dan seluruh isinya ini penuh dengan ketelitian. Tak ada satupun ciptaan Allah yang di dunia ini tanpa ada manfaat sama sekali. Bahkan makhluk sekecil bakteri sekalipun pasti mempunyai manfaat untuk alam semesta ini. Di sisi lain, Allah juga begitu teliti terhadap segala perbuatan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 16. Perilaku senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. 2. Meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Asmaul yang ketiga yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia. Yang ada di dunia ini tak terbatas keras ataupun lirih. Dengan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang pertama yaitu harus berhati-hati dalam segala urusan baik, ucapan baik lisan maupun hati kita karena Allah pasti mendengarnya. 2. Berdoa tidaklah harus dengan suara keras, namun dengan kerendahan hati serta mengecilkan suara. Dan yang ketiga adalah lebih banyak mendengar. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Penglihatan Allah sangatlah tajam. Seluruh kegiatan hambanya di alam semesta ini tidak ada yang luput dari penglihatannya. Dengan ayat firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun, yang artinya sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Dengan perilaku yang pertama, berhati-hati dalam berbuat meski dalam keadaan sendiri. Yang kedua, berusaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari peristiwa lain. Kesimpulannya yaitu maka kita perlu mengenali siapa Allah melalui nama-namanya. Kesimpulannya, bagaimana sifat-sifat Allah, baik Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya. Ingatlah selalu berfirman Allah, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpan dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Nggak ada lagi, mungkin udah ya Pak. Siap. Kita akhiri dengan pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.